Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Ini sedang sibuk apa nih Mas sekarang? Kita lagi ya masih sama karena kebetulan kita ini ada di tempat baru, banyak baru yang ada. Jadi kita lagi terus memperkenalkan kepada khalayak ramai ya, terutama mereka yang selama ini mungkin ketika ada keluhan apapun soal gigi mereka memilih untuk nggak ngapa-ngapain. Nah ini kita hadir karena kebetulan kita dinusukkan seperti yang disampaikan Bu Lurah, ini pertama kali dinusukkan ada dental care. Wah menarik nih ya dari Gigigo ini. Nah mungkin bisa dijelaskan ya Mas, ini tuh sebenarnya bisnis apa sih Mas? Terus gimana awal Mas Rio ini memulai bisnis Gigigo? Mungkin dari awalnya, mungkin dari pengalaman atau dari survei-survei atau bagaimana Mas? Thank you. Berawal dari kalau jenis kami sebelumnya itu di ekspedisi kurang lebih itu udah jalan 7 tahun karena memang kami ngerti kayaknya kami lebih senang bergerak di bidang jasa gitu. Kemudian ada beberapa istri itu dokter gigi dan saatnya ketika udah selesai kami berkesempatan untuk buka dental care gitu ya, sehingga kami mengawali waktu itu dari istilahnya modal apa adanya gitu. Dari tempat pun juga kami pakai tempat yang begitu mungil gitu. Kami masih handle sendiri, artinya kalau umumnya kan kalau di dental care itu ada bagian front office gitu ya, ataupun juga ada asisten dokter gigi gitu yang mendampingin dokter gigi dalam penanganan perawatan ke pasien. Awal-awal tuh ya kami handle sendiri gitu. Kemudian seiring berjalannya waktu, alhamdulillah waktu itu di 3 September tahun lalu 2022 kami bikin satu di Pabelan. Bulan kelima kami geser ke tempat yang lebih luas. Di sana juga sudah ada 2 ruang perawatan karena ada artinya ketika ada yang reservasi sekaligus di jam yang sama, dua-duanya bisa langsung dikerjakan. Kemudian di 3 September juga tahun ini artinya ya 1 tahun berjalan kami buka di Nusukan atau di sini ya. Di saat itu kami baru ada 2 tempat. Awal mulanya ya kami awali dari semua serba ya ibaratnya kan semua di tes ukur gitu ya, atau trial ada permasalahannya di mana kemudian kita berbagi kita kemudian ya tawarkan kembali kepada calon-calon pasien. Berarti ini berdiri dari sejak tahun berapa ya Mas? 2022, tepatnya di 3 September 2022. Jalan 2 tahun ya? Ya, tahun kedua gitu ya, atau 1 tahun lebih lah ya. Oke, nah jadi kan tadi motivasi awal itu mungkin dari latar belakang dari istri Mas ya. Yes. Terus kemudian juga Mas Rio ini memang udah punya jiwa wirausaha yang tinggi mungkin ya. Terus mungkin saya ingin bertanya Mas, kira-kira motivasi apa sih yang motivasi Mas Rio ini mendirikan klinik gigi? Oke. Baik. Jadi biasanya yang menjadi kendala atau orang ketika mau datang ke dokter gigi, mereka itu banyak beralasan karena mungkin faktor wah biasanya mahal gitu kan. Nah itu kenapa kami pengen menghadirkan yang terjangkau gitu. Apalagi sesuai dengan target market kami adalah mereka yang umurnya di kisaran 18 sampai 28 tahun gitu. Karena itu kan umur kebanyakan masih mahasiswa atau barusan lulus gitu, sehingga kita bisa menghadirkan rasa bahwa datang ke dokter gigi itu tidak harus mahal gitu dan itu terjangkau. Kemudian apakah sakit ya butuh edukasi kan. Itu kenapa kayak kami bikin kegiatan-kegiatan kayak semacam gigi talk atau kami juga hadir di tengah masyarakat, baik itu kegiatan salah satunya Car Free Day yang tiap minggu kita hadir gitu. Itu juga bentuk edukasi kami memberikan bahwa siapapun umur berapapun ya, bahkan banyak juga yang adik-adik kecil gitu untuk diajak untuk periksakan giginya gitu mumpung masih usia dini gitu ya. Dan juga alasan lain biasanya ada apa ya
kekhawatiran atau ada trauma-trauma yang sebelumnya gitu. Kayak contoh, kami senantiasa nyampein itu sedetail-detailnya. Sejak awal pun kita juga ada layanan free konsultasi gitu ya, baik online maupun offline. Kenapa online tetap kita layanin? Contoh, sekedar mereka itu pengen tahu nih giginya lagi sakit, kan nggak mungkin kita besok datang ya gitu kan. Sakitnya itu malam ini misal gitu ya. Ataupun bahkan nih sebenarnya kami ada layanan konsultasi gratis ketika datang, atau offline pun kita juga layanin. Artinya ketika mereka itu kan sekedar untuk bertanya, kan nggak bisa tahu ya detail sebenarnya penyebabnya sakit giginya itu kan apa gitu. Jadi ketika datang ke sini mereka kita kasih tahu tuh kayak alat intraoralnya untuk kemudian dicek sekalian, dikasih edukasi sekaligus apa yang ditanyain itu di misalnya konsultasi ke dokter lah ya. Itu kita kasih layanan itu juga free gitu, karena kita tahu bahwa kita membidik pasar tertentu dan kita dari sana kepengen sesuai dengan slogan kami, semua bisa tersenyum. Artinya semua berkesempatan, semua ketika selesai perawatan itu juga kemudian merengut ya, karena mungkin biayanya ternyata kok mahal gitu. Karena kita fair, kita sampaikan sebelum ada tindakan atau perawatan, kita sudah kasih tahu bahwa nantinya biayanya kayak gini. Kita juga sampaikan, bahkan karena kita seringkali ada program promo kayak gitu kan, dan itu yang membuat banyak antusias para warga itu berdatangan secara langsung. Baik mereka tahu barangkali lewat sosial media kami, tapi banyak juga yang mereka langsung datang ke tempat kami. Wah, menarik nih. Kira-kira di teman-teman ada yang bisa diulik gak nih? Kalau promo itu biasanya bentuknya apa ya? Diskon atau ke kampus-kampus? Kami biasanya sesuaikan dengan momen apa, kayak contohnya ya, di Hari Ibu kemarin ya, kami ya sebagai bentuk kasih sayang kita kepada para kaum perempuan terutama ibu ya, kita kasih promonya adalah gigi tiruan gitu. Jadi kan biasanya ya di umur-umur tertentu itu giginya sudah mulai tanggal gitu. Jadi kembalikan senyum manis ibu kita, ya kita kasih besaran diskon sesuai dengan umur beliau. Jadi pun anaknya juga kita kasih yang sama gitu ya. Nah itu satu contoh, artinya kita memberikan kemudahan, kita juga punya suatu tujuan bahwa ini bisa dirasakan oleh setiap orang. Contoh lain, bulan lalu kami mengajak ke teman-teman mahasiswa gitu ya, ada potongan khusus untuk teman-teman mahasiswa gitu ya. Kalau di bulan Desember ini kita namakan baper gitu, banjir promo bulan Desember gitu. Jadi ada beberapa perawatan yang kita kasih itu spesial ya, bisa terjangkau gitu, karena umumnya biasanya kalau ke tempat lain itu cukup tinggi gitu, sehingga itu kayak terkadang memilih untuk kapan-kapan aja deh gitu. Nanti paling kambuhnya itu kalau pas sakit, contoh adalah cabut gigi bungsu gitu ya, yang paling belakang. Kita tahu memang itu harganya mahal. Nah kami menjembatani untuk ada di bulan Desember ini kita create promo itu, salah satunya agar mereka tidak nunda-nunda lagi, karena istilahnya itu tidak diobatin gitu, suatu saat pasti akan kambuh dan itu berulang gitu. Nah, itu beberapa bentuk penawaran promo ini. Wah, ini juga bisa jadi strategi pemasaran ya mas. Oke, nah mungkin di sini kan kita kan juga berbicara terkait, tadi kan kita udah pemasaran, terus juga segmennya. Nah kira-kira dari manajemennya itu gimana sih mas? Kita ada penasaran. Oh, iya. Juga tadi dirintis dari awal Oh, iya, iya, mas. betul. Itu kira-kira gimana? Bagi saya, istilahnya kan kami kan datang belum lama ya. Ya banyak senior-senior yang sudah duluan membuat dental care atau klinik gigi lah ya. Nah lalu kami merintis SDM kami, salah satunya kan SDM gitu. SDM yang kami bentuk itu adalah teman-teman yang mereka punya pemahaman minimal tentang perawatan kesehatan seperti apa,
Kemudian kita kasih edukasi tentang perawatan gigi gitu, karena kan jurusan perawatan khusus gigi kan masih jarang, apalagi di Solo belum ada. Nah, jadi secara tim kita sesuaikan dengan kebutuhan yang kayak tadi backgroundnya perawat atau yang biasanya mengasistenin dokter, kita siapkan. Kemudian yang front office istilahnya ya, juga ada beberapa tim-tim lain gitu yang mempersiapkan. Tim-tim lain ini sebenarnya kita sesuaikan dengan kebutuhan market kami. Market kami adalah mereka yang anak muda, yang mereka biasanya tahu informasi lewat gadget, contoh-contoh. Sosial media apa sih yang paling banyak dibuka gitu. Nah, di situ kita upayakan Bigo seringkali seliweran istilahnya ya. Nah, itulah salah satu yang kami upayakan agar seringkali juga ada tim yang meng-create konten-konten yang sifatnya itu informasi, edukasi, bahkan promosi atau apapun itu seputar kesehatan gigi. Juga kita ada tim yang biasanya kita ketika ada proyek-proyek tertentu, kegiatan-kegiatan kayak suatu contoh, kami diajak untuk adanya perawatan gigi gratis ke pondok, contoh yang beberapa kali kami lakukan, ataupun ke sekolah-sekolah gitu ya, ataupun ke salah satu yang rutin kami itu yang di Car Free Day ya gitu, dan itu semuanya ada perawatan gigi gratis gitu. Kami tidak kemudian mengukur itu dari banyaknya yang datang, karena setiap contoh nih Car Free Day itu setiap kami buka dari jam 5 sampai jam 9 itu jarang banget di bawah 70 yang datang, seringkali 80 kayak gitu ya. Jadi kita niatnya sejak awal ya kita memberikan edukasi, sekaligus kita bantu cek, sekaligus kita kasih rekomendasi kondisi giginya. Ini perlu apa nih? Oh ternyata ada lubang, ada apa itu kita sampaikan itu. Mereka pulang itu sudah bawa kondisi giginya kayak gitu. Nah, itu beberapa bentuk yang kami lakukan sejauh ini. Mungkin bisa diulik lagi ya teman-teman. Oh iya mas, ini kan bidangnya kan kesehatan ya. Biasanya kan kerjanya kan fokusnya butuh fokus yang tinggi. Nah, lingkungan kerja yang mas pengen buat di cabang-cabangnya mas di Bigo ini kayak gimana tuh mas, biar kayak karyawannya mungkin nggak stres apa tuh? Oh iya, kita sejak awal proses perekrutan pun kita sesuaikan dengan umur-umur yang sama dengan target market kami. Jadi kita anak muda juga. Jadi kita saling tahu, istilahnya kan nggak ada kesenjangan kan ya. Nah, artinya obrolan pun nyambung gitu ya. Apa yang jadi yang lagi ngetren, yang disuka itu masing-masing hampir serupa lah ya. Nah, sehingga kita dari situ kita tahu apa yang diinginkan. Contoh nih, anak muda mungkin mereka kalau ada ajakan pengen main gitu kan, kita tetap fasilitasi itu karena kita bebaskan untuk pemilihan shift. Contoh nih, masuk Senin sampai Sabtu ya, aku hari Rabu nanti mau nonton contoh ya sama teman gitu, jadi aku masuk shift pagi aja deh contoh ya, atau aku nanti mau ya camping gitu ya dan sebagainya, aku hari Sabtu nanti aku masuk di pagi, nanti habis itu aku nanti mau camping dan sebagainya. Jadi penentuan shift itu mereka yang memilih satu itu, dari situ kan mereka dikasih kebebasan. Kemudian selain pemilihan shift masing-masing sendiri ya, kayak di tempat kami kan kadang sebagian anak muda itu kan momok tersendiri kalau harus pakai seragam. Jadi kita asalkan bebas rapi sesuai dengan kebutuhannya. Toh kalau yang sifatnya nanti yang di dalam nanti ada media tersendiri untuk dikenakan. Contoh lain, kita juga ada tim konten kan, yang biasanya juga ngajak seru-seruan bareng sama tim-tim yang ada gitu, dan kita ada kegiatan koordinasi rutin setiap seminggu sekali. Setiap bidang itu pun juga kita biasanya kayak online atau hybrid. Setiap bulan kita adakan juga rapat koordinasi bulanan, dan itu tempatnya jarang di kantor, lebih ke mungkin tempat yang bagi mereka itu nyaman, enjoy meskipun sambil bahas kafe dan sebagainya. Nah,
beberapa program itu yang kami rasa itu membuat teman-teman tim itu juga nyaman. Akhirnya mereka bekerja pun juga jauh dari kata aduh lingkungan kerja bikin stres contohnya gitu. Wah, ini menarik ya mas, maksudnya sudah ada apa ya, kolaborasi gitu ya mas, kolaborasi dari terkait jam kerjanya, terus juga cara mas untuk mengelola ini tuh tadi sistem kerjanya itu gimana. Nah, kalau boleh tahu ini ada berapa karyawan Ya. ataupun dokter giginya? Ya. Kalau dokter gigi di kita itu ada beberapa dokter gigi pengganti sebenarnya. Kalau SIP yang terpasang itu dokter Monica, dokter gigi Monica. Kemudian kami ada beberapa dokter yang beliau istilahnya sebagai mitra utama kami untuk bisa melayani setiap pasien yang memang mereka sudah reservasi gitu. Karena kami kan buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Otomatis kita persiapkan tidak mungkin kan dalam durasi sekian jam itu hanya 1-2 dokter gitu. Jadi dalam satu tempat itu minimal ada, maksudnya ini kan baru satu ruang perawatan kalau di sini ya, itu minimal 4 dokter ada standby tiap hari, 4 sampai 8 dokter kalau yang di Pabelan karena berjalan di 2 dental unit atau kursi perawatan ya, perawatan. Kemudian kalau SDM kita ada 9 tim inti. 9 tim inti ini mereka di posisinya masing-masing. Sekali lagi di kami itu tidak hanya ada SDM umumnya kan hanya ada farmapis sama ada asisten dokter gigi yang ada di dalam gitu. Tapi kita ada beberapa tim lain yang mana mereka menghandle beberapa fungsi sendiri yang dari sana semuanya agar bisa berjalan dengan bagus. Nah, selain tim inti kita juga ada teman-teman yang selama ini pengen belajar tentang dunia kerja itu seperti apa, dunia bisnis itu seperti apa gitu. Istilahnya program magang gitu. Tetapi kalau kawan-kawan magang selama ini ya tentu kami selain kasih edukasi dan pendampingan, tetapi secara bentuk tugas tanggung jawabnya tentu sangat-sangat berbeda gitu. Istilahnya kalau tim inti tadi adalah karyawan atau mereka yang bekerja, kalau yang teman-teman magang mereka kan icip-icip dunia kerja ya, sehingga kami sesuaikan semuanya apa yang jadi kebutuhan kami coba itu berikan ya gitu. Jadi beberapa teman yang magang itu mereka punya job desk tersendiri juga yang umumnya tidak kita samakan dengan tugas-tugas yang inti. Kalau kerjasama dengan klinik gigi lain itu ada? Kita sering adain kayak contoh nih karena kebetulan Dr. Monik juga tergabung pengurus PDGI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia yang ada di Sukoharjo, yang ada di Solo. Kita bikin kegiatan. Ketika kami bikin kegiatan baru sekitar 2 minggu lalu, kami tentunya ya sama dokter-dokter gigi dari tempat-tempat lain ya, gigi lain kita bikin kegiatan sosialisasi contoh ya, atau edukasi ke sekolah-sekolah. Nah, contoh kayak gitu. Jadi kita sering kali, apalagi kalau dengan teman-teman satu angkatan ya biasanya sudah makin care kan, sehingga kadang ayo nih aku mau bikin kegiatan kayak gini nih, mau ikut nggak gitu, mau kolaborasi nggak gitu. Jadi itu sangat-sangat memungkinkan gitu, meskipun satu profesi yang sama. Oke, mungkin wah itu sepertinya udah banyak banget ya mas. Ini mungkin kita juga bisa mulai terkait pelayanan. Ini aku boleh tanya ini nggak sih selain itu aku penasaran tentang hal lain sih. Gini, kan sekarang udah ada 2 cabang ya mas ya, di Pabelan sama di Nusa. Nah itu mungkin mas sendiri punya kayak apa ya, kayak strategi gitu nggak pemilihan lokasi gitu. Kan kemungkinan juga nanti kalau misalnya mau melebarkan cabang-cabang lagi gitu kan harus memilih lokasi nih yang strategis. Ya. Pertama tadi
tapi ketika kami sebelum memulai kan kami menentukan dulu nih siapa segmen pasar yang kami bidik. Karena kebetulan umur-umur yang di situ tuh memang dominan ada aktivitas anak muda atau mahasiswa. Nah, waktu itu yang kami pilih pertama adalah di area kampus UNS memang di sana. Kemudian yang kedua, kami memang bidik kampus UNS. Kurang lebih 3 mingguan hampir 1 bulan, 2 hari sekali lah kami keliling di daerah UNS, nggak datang. Kemudian kami dapat tempat di sini, ini pun juga kami rasa sama UNS itu nggak terlalu jauh, dan di sini juga area kampus ya. Ada kampus tetangga dan juga ada beberapa sekolah-sekolah gitu yang ada di sini. Jadi kami membidik pasar-pasar itu. Gitu. Kenapa? Kami menyadari suatu saat mungkin kita nggak bisa pungkiri yang saat ini mungkin sudah berjalan sekian dekade gitu. Suatu saat ketika mereka juga pengen hadir ke Solo, kita jelas nih segmen kita sudah berbeda duluan nih gitu. Artinya nantinya minim sekali ada head-to-head langsung gitu. Nah itu yang sudah kami pikirkan jauh-jauh lagi. Selain itu persebaran pasien kami saat ini meskipun baru 1 tahun, alhamdulillah sudah di angka 4.000 lebih gitu pasien. Ketika kami di data yang ada itu banyak juga di daerah Mojosongo. Nah waktu itu kami nyari di daerah Mojosongo gitu. Ini secara lokasi memang kawasan Mojosongo ya ini ya, tetapi di sini ini ujung dari Nusukan gitu. Terus kemudian ya betul kami juga memang mentargetkan ya semoga ketika kami punya goal itu setiap 6 bulan sekali sudah kami niatkan untuk bisa buka sana. Nah pemilihannya seperti apa? Salah satunya selain persebaran pasien kami dominan di mana, kami juga melihat dari istilahnya ujung dari sana ada nih, ujung sana udah ada. Nah kami saat ini sedang mencari tempat untuk nanti ujung daerah sana nih kayak gitu. Ini satu contoh ya yang memang sedang kami persiapkan. Pun juga biasanya kami cari persebaran potensial market yang serupa gitu, yang mereka banyak berkumpulnya intinya di mana gitu ya. Nah kami menyadari setiap tempat punya strateginya ya. Kami sejak awal memikirkan tadi ya jauh-jauh ke depan kayaknya nanti kalau yang lain tuh bakal head to head saya yakin gitu. Irisannya sama sama gitu, mesti nanti akan jadi benturannya makin keras gitu. Nah, kalau kami sejauh ini lokasinya yang kami pilih kebetulan juga agak jauh dari kawan-kawan yang lain karena kami menyadari sebagai junior gitu ya nggak ada kekhawatiran, nggak, maksudnya bukan pada kekhawatiran tanda kutip dengan yang lain itu enggak, tetapi lebih kepada apalagi kita nih Jawa ya kurang enak gitu kalau nempel atau deketin mereka yang sudah senior kami gitu. Nah kami juga itu salah satu pertimbangan kami juga gitu. Selain memang kan ada ketentuan, ada jarak radiusnya antar dental care, klinik, dokter gigi ya gitu, kita ada ketentuannya juga. Berarti itu untuk harga tadi itu udah ada batasan tersendiri? Ada. Kayak di Solo tuh ada batasan sendiri untuk setiap perawatan. Jadi juga ada apa ya, kayak persatuan klinik gigi Solo? Persatuan dokter gigi. Oh, Iya. persatuan dokter gigi itu. Untuk dari pasiennya sendiri banyak juga yang lanjut usia gitu. Ada beberapa karakternya memang agak sedikit berbeda ya. Kami di Pabelan sama yang ada di sini. Yang ada di sini itu banyak juga tipe mereka yang langsung datang tanpa reservasi karena kebetulan secara background umur beberapa itu ada yang senior itu maksudnya kayak 50 ke atas gitu ya. Tentu karakternya mungkin berbeda ya. Mereka mungkin hanya tahu bahwa di sini tuh ada dokter gigi gitu, sehingga mereka langsung datang. Nah hal seperti ini ya kita perlu atur agar berjalan tetap dengan bagus. Mungkin ada kayak membuat surat dari pegawai juga mas, misalnya ada, tentu ada. Nah kita
Pakai random gitu ada. Kita ada grup biasanya ya, itu kan ada grup memang ke semuanya. Ada juga mesti dimanapun tempatnya ada grup selain ada owner kan gitu. Ya. Itu silakan ya, silakan mereka sendiri. Pengalaman yang bisa mas yang paling aneh itu ada nggak itu mas? Dari mungkin pengalaman dari pegawai koperasi yang Nah kayak gitu tuh yang lucu-lucu kayak gitu tuh malah memang selalu disampaikan ke grup besar tentunya. Kami juga tahu ya penanganan terhadap segala hal ya memang kita harus siap itu dengan bagus gitu ya. Baik itu yang serius maupun yang lucu-lucu kita selalu ada. Mungkin tadi kan sudah bicara tentang banyak hal ya mas. Kira-kira ini di sini tuh ada layanan apa aja sih mas yang disediakan di Gigigo ini? Ya, kita itu ada scaling atau bersengkarang gigi, kita ada bleaching atau pemutihan gigi, kita juga ada cabut gigi, tambal gigi. Kalau odon itu sebutan dari gigi bungsu paling ujung tadi ya. Kemudian pasang behel itu juga favorit gitu di tempat kami. Kemudian ada PSA, perawatan saluran akar. Sayang-sayang kalau harus dicabut atau itu bisa diperbaiki. Kemudian ada tadi gigi tiruan gitu ya, mengembalikan gigi daripada ompong gitu istilahnya dikasih gigi tiruan. Ataupun jenis-jenis perawatan gigi yang lain kayak contoh untuk segmen anak-anak kecil gitu. Kebetulan kalau di tempat kami di Pabelan itu kita siapkan banyak wahana untuk adik-adik itu bisa enjoy gitu. Kita siapin sarana buat bermain dan lain sebagainya gitu. Itu kalau yang di sana ya. Kalau di sini kita masih sesuaikan antara sudah paling banyak ini untuk di target-target umur berapa ya. Nah, itu paling banyak itu penjualan di sakit. Paling banyak ya, yang pertama ya sesuai data yang ada ya itu sekali. Kedua tambal, ketiga ini sebenarnya antara perawatan saluran akar dan juga cabut itu baru kemudian pasang behel. Oh, kan banyak tadi dari pelayanan kan mungkin alatnya juga banyak ya mas. Betul. Nah itu nanti itu diganti beberapa bulan sekali ada jadwalnya gitu atau enggak? Mungkin kalau rusak nanti yang berganti atau langsung diganti itu gimana? Ya, higienis itu penting. Setiap pasien habis perawatan selalu kita sterilisasi. Kecuali barang yang memang langsung habis pakai ya, langsung kita gantikan itu ya nggak kita sterilisasi lagi gitu. Kemudian kita ada manajemen stok, baik itu alat dan bahan maupun obat gitu ya. Nah terutama yang alat bahan ini itu ada tim sendiri yang mereka ngatur misalnya lalu lintasnya ketika ini udah mau habis nih waktunya untuk pesan, sehingga pas datang itu pas sudah dibutuhkan dan bisa langsung dipakai. Contoh lagi nih alat-alatnya ini kayaknya sudah waktunya diperbarui nih atau ditambah nih gitu. Nah itu kita lihat nih secara kebutuhan, kemudian kita pesankan, kemudian bisa dioperasikan. Karena saat ini kan kita ada 3 dental unit ya atau sebutan dari kursi perawatan itu. Insya Allah target di awal Januari nanti kita nambah 1 lagi di sini, sehingga bakal ada 4 sementara ini. Yang terkait mungkin tadi bangga yang udah pakai kan bisa jadi limbah. Terus saya juga baca-baca di internet kan mungkin limbah dari wisata ada limbah cair, ya. Terus limbah yang tidak tajam itu nanti. Nah itu pembuangannya di sini tuh gimana? Mungkin Ya, kebetulan kita terbantu dan dikoordinir dengan bagus memang. Jadi kita titipkan ke kalau di Solo itu dengan PDGI. Ya, kebetulan kantor PDGI itu dekat banget sama kantor ini, jadi mereka nanti yang menyambungkan dengan ya saya sebut yaitu PT Arah gitu. Jadi PT Arah nanti sekian waktu tertentu mereka akan mengambil. Nah, limbah lain biasanya yang di tempat kami sana kerjasama dengan puskesmas terdekat. Nah itu sudah kita lakukan secara rutin, sehingga apa yang kami buang di sampah itu hanya yang sifatnya bukan medis. Biasanya kan kalau ada perawatan gigi ada cabut gigi juga. Ya. Nah itu nanti gigi pasien
Kalau pasien menghendaki, biasanya kita kasihkan. Ya. Kalau nggak menghendaki, biasanya seringkali nggak kami buang. Karena bagi adik-adik yang masih proses koas, setelah lulus kan koas dulu sampai nanti dapat, kalau lulus ujian ya, nanti jadi dokter. Proses koas itu biasanya mereka membutuhkan. Nah, ada sih tempat lain misalnya dijual, kalau di tempat kami ya silahkan lah. Karena ini ada beberapa jenis gigi yang biasanya kami simpan. Ini dari terakhir ya teman-teman. Kita mungkin ekonominya nih mas, keuangannya ya. Kalau dari modal awal itu mas dari modal sendiri atau gimana mas? Mendirikan Gigigo ini. Alhamdulillah kita pakai modal sendiri. Ini aku bukaan aja ya. Seringkali kalau di atau dokter gigi yang mereka pengen masuk membuka dental care, itu yang jadi momok itu salah satunya adalah selain manajemen bisnis ya. Karena kan ya kita tahu kalau teman-teman dokter mungkin mereka fokusnya belajar tentang kedokterannya gitu kan ya. Nah, selain ilmu bisnis itu yang jadi momok utama pada dental unit yang tadi saya sampaikan, memang agak tinggi biayanya di situ. Nah, yang agak tinggi atau biayanya ini yang kami kebetulan punya partner yang kami bisa melakukan pembayaran itu beberapa bulan. Jadi sejak awal kami tidak perlu untuk istilahnya pinjam ke mana gitu, sumber bermodal mana gitu, pakai yang ada sambil berputar gitu. Alhamdulillah itu yang selama ini kami jalankan, dan sehingga hitung-hitungan kenapa tadi saya katakan target kami setiap 6 bulan, karena ketika kami melakukan proses tadi yang 4-5 bulan itu selesai, udah kenapa kami targetin setiap 6 bulan, karena ketika kami pakai cara itu lagi, nanti di bulan ke-5 atau ke-6 sudah selesai, nggak ada tanggungan lagi istilahnya. Kita tambah lagi tempat dulu lagi. Berarti ini ya mas, untuk pengelolaan keuangannya tadi kan apa ya, biaya untuk dokter berobat di sini itu kan terjangkau, tapi kan tetap ada pengeluaran keuangan. Nah itu berarti nggak jadi hambatan ya mas, kita bisa operasi gitu. Kita ada ketentuan misalnya ketika kami ngajak kolaborasi dengan dokter sebagai mitra utama kami tadi, di luar sana sudah ada kayak umumnya pembagiannya seperti apa. Nah kemudian dari sekian yang itu untuk klinik atau untuk owner gitu ya, nanti dari situ kan bisa kita gunakan dengan segala kebutuhan yang ada, baik itu SDM, baik itu alat bahan dan lain sebagainya, termasuk biaya sewa tempat, biaya pengusutan dan sebagainya, itu semuanya bisa tercover. Itu juga ada apa ya, tim sendiri kan tim akuntansi. Nah, setiap tempat kita punya administrasi dan keuangan yang mereka menghandle. Jadi daily-nya itu kita ketahui gitu. Misalnya ketika kami tidak ada di tempat, kami baca di sistem atau ya di spreadsheet paling sederhana ya, itu pun kan kita bisa tahu apa dalam hari ini itu ada apa aja yang terjadi lah istilahnya, termasuk juga laporan-laporan keuangan yang dibutuhkan dari owner, itu bisa membaca dengan jelas. Dan salah satu tugas tersendiri biasanya ketika di waktunya mau tutupan gitu kan, dicocokin kan. Jadi ketika ada yang selisih, biasanya membuat tim keuangan kami itu nuntasin dulu sebelum pulang gitu. Di cross check yang di shift lagi, adakah tadi ini bayar cash atau bayar pakai kris ya, gitu ada contoh ya, sehingga betul-betul balance dan tidak ada kekeliruan. Itu mantap sekali sih mas, maksudnya di tengah kondisi yang seperti ini Mas Rio berusaha untuk mengembangkan bisnis yang ini klinik gigi, tapi ini juga hadir di
Ya, untuk teman-teman, kalau ada keluhan apapun terkait dengan gigi, tentunya yang paling tepat ya ke dokter gigi gitu ya. Bukan ke tempat lain istilahnya ya. Nah, ke dokter gigi ini kan ada begitu banyak pilihan. Silakan kalau memang tertarik dengan Gigi Go, bisa hadir ke tempat kami. Nah, kami juga menjembatani teman-teman yang tanpa harus merogoh dalam gitu soalnya kita bikin kantong kering gitu ya karena kita pengen dengan tagline profesional, ramah dan terjangkau itu. Profesional kami tetap kedepankan profesionalisme di dalam penanganan. Ramah artinya semuanya harus kita sesuaikan, termasuk ramah pada anak gitu. Karena kita sudah terbiasa kalau kita bilang pun juga di sini, dan kemudian terjangkau itu karena ini menjadi semangat kami, sehingga yang menjadi kendala atau yang menjadi ketakutan kalau datang ke dokter gigi itu seenggaknya bisa terfasilitasi gitu. Jadi silakan untuk rajin melakukan perawatan ke dokter gigi, biasanya setiap 6 bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan perawatan gigi. Sesuai tadi jadinya apa ya mas? Semua bisa full senior. Semua bisa full senior. Jadi mungkin itu aja ya teman-teman podcast kita hari ini. Sebenarnya terima kasih banyak Mas Rio sudah meluangkan waktunya untuk kita diskusi bareng terkait dengan seputar bisnis yang ini. Wow banget ya teman-teman, bisa banyak, kita juga banyak belajar dari Mas Rio tentang strategi pemasaran, kemudian tadi gimana cara mengelola manajemen dan sumber dayanya, itu sangat menarik sih. Mungkin itu saja ya Mas Rio. Semoga Mas Rio sehat selalu, bisnisnya bisa lancar. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.